Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum ke materi, Ibu punya sedikit video singkat, tolong disimak ya. Nah, video ini berkaitan dengan pelajaran PKN tentang sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi. Itu ada buah segar-segar loh. Aku pengen makan buah nenas. Itu kan produk kita ya. Ayo kita beli. Enggak kamu aja. Aku nanti aja. Karena aku mau beli sendal di sana. Sepertinya itu dari luar negeri loh. Kamu beli aja sendal kulit Mang Samad. Kan kualitasnya tidak kalah. Bahkan sendal-sendal Bang Samad sudah ke luar negeri loh. Orang luar negeri aja pakai dan suka sendal tersebut. Masa kita orang Indonesia nggak suka? Hahaha, kamu itu lucu deh. Kamu itu kenapa? Kenapa kamu ceramah di sini? Bukan loh, ini beneran. Kamu mau coba lihat nggak? Coba aku lihat. Aku juga penasaran dengan apa yang kamu bilang loh. Ayo, kamu pasti suka nantinya. Nah, ini tempatnya. Oh iya ya, ternyata sendalnya bagus ya, nggak kalah jauh dari luar negeri. Aku pikir sendal-sendal di sini nggak bagus loh, karena biasanya aku selalu belanja di luar negeri. Tadi awalnya aku nggak percaya sama kamu. Ternyata setelah aku lihat, aku yakin loh dengan produk kita. Ternyata produk kita ini bagus juga ya. Haha, tadi kan kamu nggak percaya dengan apa yang aku bilang. Makanya aku ajak kamu ke sini. Nah, aku loh lebih suka belanja barang dalam negeri. Kenapa? Karena produknya itu tidak kalah jauh dari produk luar. Jadi kita sebagai warga negara tidak perlu gengsi membeli barang dalam negeri karena kualitasnya jauh lebih baik loh, apalagi sekarang ini. Iya, saya percaya kamu. Mulai dari ini aku akan beli produk dalam negeri. Jadi dengan begitu kita sudah membantu ekonomi warga kan? Juga membantu perekonomian Indonesia ya, karena lapangan kerja terbuka juga kan? Semakin banyak orang yang jualan, otomatis ekonomi juga terbantu. Tumben kamu pintar. Aku pikir kamu tadi nggak mikir ke sana loh. Hehehe, maaf ya. Dari cuplikan video tersebut terlihat bahwa salah satu dari anak itu ada yang sering membeli produk barang luar negeri ya, yang sebenarnya dia tidak tahu ya kualitasnya itu seperti apa. Lalu kemudian diajak sama temannya untuk membeli produk lokal. Akhirnya dia pun mau menerima pendapat temannya, dan ternyata produk lokal itu tidak kalah ya dengan produk luar negeri, bahkan kualitasnya jauh lebih baik daripada produk luar negeri. Karena itu hal tersebut bisa kita katakan dengan berpikir global dan bertindak lokal. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir global dan bertindak lokal? Nah, setelah ini kita akan bahas. Jadi yang dimaksud dengan berpikir global dan bertindak lokal itu adalah membuka pikiran untuk mengikuti perkembangan dunia. Namun dalam bertindak kita tetap harus sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat, seperti itu. Jadi kita tidak boleh asal mengikuti perkembangan zaman aja, tapi kita juga harus memikirkan bahwa tindakan kita itu harus bisa menguntungkan negara kita sendiri, seperti itu. Nah, berikut ini adapun contoh dari sikap berpikir global dan bertindak lokal. Yang pertama, contoh sikapnya itu kita harus menggunakan produk dalam negeri, jadi produk buatan negara kita sendiri. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.
Yang ketiga, pelihara bahasa daerah atau utamakan bahasa Indonesia ya. Dan juga kita harus menguasai bahasa asing agar kita tidak tertipu. Yang keempat, menggunakan pakaian sesuai budaya daerah. Dan yang kelima adalah kita harus mampu melestarikan seni dari budaya negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih yang bukan contoh sikap global kita? Yang pertama, yang bukan itu adalah mengutamakan bahasa asing sebagai bahasa utama, itu nggak boleh. Kemudian lebih mencintai produk luar negeri, meniru pakaian ala budaya barat, jelas tidak boleh ya, karena dalam Islam kita harus tertutup, nggak boleh mengikuti budaya barat. Yang keempat, bersikap tidak sopan terhadap orang tua atau teman dan lain-lain, apalagi kalau itu maya sangat tidak boleh. Nah, kemudian dampaknya apa aja? Dampaknya yang pertama, budaya Indonesia akan hilang seiring berjalannya waktu. Yang kedua, bangsa dapat kehilangan jati diri. Dan yang ketiga, budaya bangsa bisa diklaim oleh bangsa lain. Nah, lalu pengertian dari berpikir global dan bertindak lokal itu tadi ya, membuka pikiran untuk mengikuti perkembangan dunia, namun dalam bertindak harus sesuai dengan budaya kita. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran SBDP, yaitu tentang brosur. Nah, sebelumnya di hari yang lalu kita sudah mempelajari pengertian brosur apa aja ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri brosur. Ciri-cirinya yang pertama, pada umumnya mempunyai pesan yang tunggal. Kemudian tujuannya menginformasikan produk kepada masyarakat luas. Yang ketiga, hanya sekali terbit, jadi tidak berkala. Kemudian yang keempat, dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian publik. Yang kelima, didistribusikan secara tersendiri. Dan yang terakhir, desainnya harus menarik dan isinya pun harus jelas. Selain ciri-ciri, di sini juga Ibu akan jelaskan tentang syarat pembuatan brosur. Pertama, judul di dalam brosur harus berukuran besar dan mudah terbaca. Tulisannya pun harus jelas. Contoh nih seperti yang ada di layar ini ya. Kemudian tadi tulisannya jelas dan mudah terbaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi itu harus mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat. Yang keempat, gambarnya harus berkaitan dengan isi ataupun tema dari brosur yang kita buat. Dan yang terakhir adalah ukuran brosur itu biasanya menggunakan kertas A5 atau bila kita ukur itu ukurannya adalah 14,8 cm dikali 21,05 cm. Kita lanjut ke materi selanjutnya, bahasa Indonesia tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Pada hari lalu Ibu sudah jelaskan tentang paragraf prosedur atau teks prosedur. Nah, pada hari ini Ibu akan jelaskan tentang paragraf berdasarkan tujuan atau isinya. Yang pertama ada narasi, kemudian deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Nah, berikut ini akan Ibu jelaskan secara satu persatu. Yang pertama ada paragraf narasi. Jadi kata kunci narasi itu adalah menceritakan. Ada kata narasi, ada kata narator. Kalau narasi berarti teks yang menceritakan, kalau narator itu artinya orang yang menceritakan ya. Jadi kalau teks atau paragraf narasi itu isinya intinya pokoknya menceritakan ada tokoh, ada latar, ada watak, ada amanat kayak gitu ya. Contohnya seperti ini. Kemarin sore Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia pun turun dengan sangat cepat. Nah, ini salah satu contoh dari paragraf narasi. Dia menceritakan bahwa si Arkan yang sedang memanjat pohon kelapa menggunakan alat alat sabit dan dia memanjat dengan lincah. Itu contohnya ya. Jadi isinya itu tentang cerita ya. Ada alur, ada tokoh, ada amanat, ada watak, ada latar, seperti itu ya Nak ya. Jadi harus diingat kalau paragraf narasi itu kata kuncinya adalah menceritakan. Selanjutnya yang kedua adalah paragraf deskripsi. Nah, kalau deskripsi itu artinya adalah menggambarkan baik itu bentuk, benda, suasana, dan lain sebagainya ya. Jadi menggambarkan objek. Nah, di sini contohnya, di depan rumahku ada pohon kelapa. Pohonnya sangat tinggi. Beberapa tangkai daunnya sudah ada yang tampak kering, namun buahnya sangat banyak. Nah, di sini objeknya itu apa? Pohon kelapa ya. Jadi kita itu menggambarkan tentang pohon kelapanya itu bentuknya seperti apa. Nah, itu namanya adalah paragraf deskripsi. Jadi paragraf yang menggambarkan tentang sebuah objek.
Kemudian paragraf yang ketiga adalah paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi pendapat ataupun tanggapan kita terhadap objek tersebut. Nah, contoh ya. Menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrolit yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengkonsumsi air kelapa, tubuh kita akan terasa segar. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa kita itu menuturkan pendapat, memberikan pendapat tentang si air kelapa ini. Jadi para ahli ini berpendapat kalau air kelapa itu sangat berguna bagi tubuh. Jadi ingat ya, kalau paragraf argumentasi itu berarti paragraf yang isinya tentang memberikan pendapat ataupun tanggapan kepada seseorang ataupun kepada objek lain. Yang keempat adalah paragraf eksposisi. Nah, sama nih, yaitu paragraf yang menjelaskan. Jadi kalau deskripsi tadi adalah menggambarkan, tapi kalau eksposisi adalah menjelaskan tentang proses pengertian ataupun jenis-jenis dari benda atau dari objek ya. Di sini contohnya, cara membuat es dengan sirup cukup mudah. Ambil air dari buah kelapa muda, lalu ambil daging buahnya. Campurkan daging buah dengan air kelapa, tambahkan gula dan sirup secukupnya, aduk rata dan tambahkan es agar rasanya itu segar atau menyegarkan. Jadi teks eksposisi itu isinya hampir sama dengan teks petunjuk atau teks prosedur kemarin ya. Ini ada langkah-langkah karena ini ya. Jadi eksposisi itu hampir sama dengan prosedur yang menjelaskan proses. Oke, yang kelima adalah paragraf persuasi atau paragraf yang berisi ajakan agar seseorang itu mau mengikuti apa yang kita katakan. Di sini contohnya, kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman. Batangnya digunakan sebagai bahan berguna. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Nah, di sini ada kalimat ajakan nih yang di bold ya, yaitu oleh sebab itu marilah. Nah, itu adalah kata-kata marilah, itu merupakan kalimat ajakan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembelajaran 3 di pelajaran IPA tentang energi alternatif. Sebelumnya juga kita sudah belajar. Nah, di sini ada macam-macam energi alternatif penghasil dari listrik ya. Ada yang dibuat dari tenaga angin, kemudian dari tenaga surya, tenaga panas bumi, tenaga air, tenaga gelombang laut, dan bahkan ada juga yang berasal dari tenaga biomasa. Untuk lebih jelasnya, marilah kalian simak video berikut ya. Apa itu yang dikatakan dengan energi alternatif? Jadi energi alternatif itu adalah energi yang berasal dari alam yang dapat terbarukan atau bukan energi fosil. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada pada alam, jumlahnya itu tidak terbatas ya. Kemudian memiliki jangka waktu yang habisnya itu akan lama. Nah, setiap ada kelebihan pasti ada juga nih kelemahannya. Yang pertama, kelemahan dari energi alternatif ini ialah biaya instalasi awal itu akan lebih besar. Kemudian yang kedua, hanya bisa dibangun di tempat-tempat tertentu, jadi tidak di semua wilayah ya. Yang ketiga, masih bergantung pada cuaca daerah sekitar. Dan yang keempat, belum efisien karena jaringannya belum lengkap. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam atau bahan semikonduktor yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, bentuk panel surya seperti yang ada di gambar ya. Oh iya, panel surya sering dipasang di atap rumah. Ini untuk mencukupi kebutuhan listrik di rumah yang memasang panel surya. Lalu, bagaimana cara kerja panel surya? Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya atau sel fotovoltaik.
Sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, begini cara kerja panel surya. Yang pertama, panel surya mengubah cahaya matahari yang diterima menjadi arus listrik yang dialirkan menuju solar change controller yang mengatur arus listrik searah atau arus listrik DC untuk disimpan di baterai. Kemudian, arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter yang mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Oh iya, yang dimaksud arus listrik DC artinya arus listrik direct current, yang berarti arus listrik searah. Sedangkan arus listrik AC artinya arus listrik alternating current, artinya arus listrik bolak-balik. Kemudian, energi listrik berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter akan digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Anak-anak, kita lanjutkan ke jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi biomassa. Energi biomassa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau dari makhluk hidup. Lalu bahan-bahan organik apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber energi biomassa? Beberapa contohnya yaitu kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, limbah pertanian seperti cangkang sawit, sekam, bonggol jagung, bahkan ranting kayu. Semuanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan organik yang menjadi sumber energi biomassa. Nah, berikut ini adalah cara menghasilkan energi biomassa. Yuk, kita pahami satu persatu. Untuk menghasilkan energi biomassa, biasanya kita memanfaatkan berbagai sisa limbah dari makhluk hidup. Sisa limbah makhluk hidup ini kita tampung di suatu tempat terlebih dahulu. Untuk menghasilkan energi biomassa, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama yaitu proses pembakaran, dan cara yang kedua yaitu proses pembusukan. Cara yang pertama, cara pembakaran, yaitu dengan membakar limbah sisa makhluk hidup untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Cara yang kedua yaitu dengan proses pembusukan. Caranya, setelah limbah ditampung, maka akan dimasukkan ke tangki-tangki pembusuk. Dari proses pembusukan di dalam tangki pembusuk, kita akan mendapatkan 3 jenis bahan. Bahan pertama yaitu bahan berupa cairan. Bahan yang kedua, bahan berupa endapan. Dan bahan yang ketiga yaitu bahan biogas yang sering kita kenal dengan nama gas metan. Bahan cairan dan bahan endapan akan dimanfaatkan sebagai bahan kompos organik yang siap pakai. Sedangkan gas metan yang dihasilkan akan dialirkan menuju ke tangki penampung gas bio. Dan di sini akan didistribusikan yang pertama untuk bahan bakar kompor ataupun bahan bakar pada mesin genset penghasil listrik. Gas yang didistribusikan ke mesin genset akan dimanfaatkan untuk memanaskan air di dalam boiler, sehingga diperoleh uap air. Uap air inilah yang nanti akan digunakan untuk memutar turbin. Seperti pada pembangkit listrik yang lain, turbin akan bekerja menggerakkan generator, sehingga kita akan mendapatkan energi listrik. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara pembangkit listrik energi biomassa bekerja. Jadi, energi biomassa dihasilkan dari limbah kayu atau limbah lainnya yang dibakar untuk menghasilkan uap.
Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Saat ini sudah banyak negara yang beralih menggunakan bahan energi biomasa untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Salah satunya adalah negara Jerman. Pembangkit listrik energi biomasa di Jerman menyumbang 12,5% pasokan listrik negaranya. Negara kita pun tidak mau kalah. Kita memiliki banyak sekali PLTBM yang dibangun. Salah satunya yaitu PLTBM Siantan di Kalimantan Barat, yang mampu mengurangi penggunaan pembangkit bahan bakar minyak yang saat ini masih memiliki persentase sebesar 40% yang digunakan oleh PLN. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Angin yang mengenai baling-baling kincir akan menyebabkan turbin dalam kincir bergerak. Turbin akan berputar menggerakkan generator, sehingga menghasilkan listrik. Kemudian, transformator akan menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Selanjutnya, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. Berikutnya kita pelajari bagaimana cara pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik. Masih ingat ya, pada saat kita ingin menghasilkan listrik dari tenaga nuklir, kita memerlukan bahan tambang, uranium ataupun thorium. Reaksi nuklir dalam reaktor akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Ada satu hal yang harus diperhatikan pada saat terjadi reaksi nuklir di dalam reaktor, yaitu suhu di dalam reaktor harus selalu diusahakan stabil. Tujuannya agar tidak timbul panas yang berlebihan pada reaktor nuklir. Setelah dihasilkan listrik, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah memiliki 10 anggota dari berbagai negara di Asia Tenggara dan merupakan wadah antar negara-negara untuk melakukan hubungan internasional dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas semua bentuk kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah di bidang politik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari pertikaian. Di antaranya ADMM atau ASEAN Defense Ministers Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama dengan negara-negara yang terdaftar dalam ASEAN, Indonesia sebagai negara kesatuan mengirimkan duta dan konsulat pada negara tersebut. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik.
Berikutnya, perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Negara yang bergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka hingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Berikutnya, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai hingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, kita membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diantaranya, yang pertama, pemusatan promosi ASEAN. Meskipun beberapa negara ASEAN telah dikenal di berbagai benua, namun negara yang terdaftar dalam ASEAN juga perlu mempromosikan dirinya. Yang kedua, penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara dari ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan sumber pemasok padi hingga saat ini. 3 negara ini konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara yang terdaftar dalam ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya cadangan pangan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis. Yang ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara ASEAN. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga, vaksin, pupuk, dan abu soda. Yang keempat, pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang bergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah Koperasi ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk koperasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, bantuan dari berbagai pembangunan, serta bantuan yang dilakukan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan juga pertukaran seniman antar negara ASEAN.
Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara, perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanannya sendiri, namun diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Dalam kerjasama di bidang ini, telah terjalin 4 perjanjian yang terdiri dari perjanjian persahabatan, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian komunitas dan keamanan, serta perjanjian ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, netral, dan bebas, sehingga keamanan dan pertahanan negara semakin kuat.